Nah, sobat semuanya, kita masih bersama dengan Pak Heri. Kita akan melanjutkan dari review kita. Saya sebenarnya masih tertarik nih dengan Pak Heri ini. Dari pusaka-pusaka yang saya review itu, Pak, ada nggak kira-kira salah satu pusakanya itu yang Pak Heri kan dulu pernah bilang, saya dulu pernah loh dikasih saja untuk pusakanya. Yeah. Ada nggak kira-kira yang kita review itu yang dikasih gitu? Enggak, di sini enggak ada, tapi di dalam ada. Oh, ada? Iya. Ada gitu? Itu ada. Oh, di situ ada. Mungkin diambil mungkin bisa. Saya pengen tahu. Dikasih ini pusaka bagus apa pusaka biasa gitu loh sobat semuanya. Lumayan. Oh, lumayan. Pak Heri bilangnya lumayan. Karena gini sobat semuanya. Saya selama tahun 2012, sekitar 2012 saya terjun di dunia tosanasi. Saya dikasih seseorang itu cuma satu kali, itu dulu dikasih teman saya. Itu tombak, cuma tombak biasa atau kalau boleh dibilang itu dapurnya round break. Jadi tombak-tombak biasa seperti itu dikasih. Padahal kalau Pak Heri dulu katanya banyak sekali dikasih pusaka-pusaka. Nah, ini salah satu. Ini ada berapa ini, Pak? 3 ini, sementara ada 3, tapi yang di dalam juga masih ada. Oh gitu, amin. Yeah. Wah, asik loh. Makanya Pak Heri tadi bilang biasa Pak, biasa, lumayan kata seperti itu. Nah ini sobat. Copot aja. Bisa nih ya? Bisa. Ini sudah diwarangi sobat. Kayaknya kalau sudah habis diwarangi itu dikasih plastik memang biar nggak kotor gitu. Ini mungkin sama Pak Heri masih belum dikasih warang nggak Pak ya? Ini warnanya ada. Oh ada Pak. Cuma belum saya masukkan setelah diwarang itu. Nggak usah dianu Pak kalau nggak usah. Kalau susah nggak usah lah. Yeah. Nah ini untuk metuknya ini metuk langsung sobat. Dia tidak copotan, jadi untuk metuknya sendiri ini iras. Dapur tombak apa ini Pak? Korowelang. Korowelang. 9 Korowelang. Kalau punya saya kemarin tuh Korowelang lo 13 kalau nggak salah. Memang besar. Iya. Nah, ini sebab ini dikasih. Kok enak banget lah ya? Itu ada warangkannya itu. Ada tutupnya ini ya? Ada. Orang mana Pak yang ngasih ini Pak? Ini orang Bodong. Hah? Tetangga desa. Orang sini? Iya, orang Bodong. Tetangga desa. Waktu ngasih ini, beliau bilangnya seperti apa? Dia tahu kalau saya ini senang pusaka. Maksudnya saya berburu pusaka. Oke. Dia teman saya, teman rakit. Senang pusaka tahu? Iya. Aku duwe pusaka ono tinggalane. Nah, gitu lah. Oh gitu. Iya. Ya kalau ya pusaka paling pusaka. Oh tombak. Ini namanya tombak Mas. Dia enggak pernah bawa. Masih mari. Enggak usah Mas. Enggak apa. Oh gitu. Kita bawa langsung pulang. Sampai sekarang masih. Asik ini sekali. Kapan ya kira-kira saya dapat? Ini masa dikasih. Keren ini. Lalu selain tombak apa lagi Pak? Ini pusaka ini. Ini pusaka ini. Iya. Ini masuk pusaka patrem ini mungkin ya? Patrem ini sebenarnya. Original. Itu Cina Malaikat. Sedang walikatnya ini kalau boleh dibilang ini versi mana lah? Madura ya. Madura. Ini versinya Madura nih sobat. Yang dikasih ke Pak Heri nggak jelek-jelek amat. Pusaka boleh dibilang pusaka lumayan loh ini. Iya itu iras cendana itu. Cendana ini Pak? Cendana. Nah, kalau cendana, kalau untuk zaman dulu memang mungkin masih wanginya masih terasa. Kalau sekarang Nggak begitu. Nggak begitu karena saya pun beda kayunya. gitu nih Pak. Ya. Kayu lama. Kayu lama itu dulu kan cara dianu pilihan memang kayunya. Kalau Gitu, cendana sekarang kan usah ngetok itu aja. Dulu kan diambil yang paling tua. Yang paling tua cendana pasti wanginya lebih wangi daripada lebih lama. Ya, daripada yang muda. Oh, kalau sekarang kan iya. pokoknya cendana ya dipotong gitu. Pokoknya cendana udah. Ya, buat rangka gitu aja. Pokoknya jadi uang gitu. Kalau dulu enggak dipilih kan masih banyak kayu hutan. Oh gitu ya. Memilih yang seorang meranggi milih kayu-kayu yang bagus di antara yang bagus. Nah, dipilih. Gitu. Ya. Jadi dulu Merangi itu tidak boleh kalau boleh bilang tidak asal membuat pusaka, tidak asal membuat warangka gitu ya Pak. Jadi kayunya pun juga kayu pilihan. Ada juga yang seperti ini Pak. Kalau pusakanya ini cocoknya adalah dengan kayu ini. Iya. Pak Jenengan pernah dengar seperti itu? Pernah dengar seperti itu. Oh dulu ini gini, pernah. Pusaka itu
Kalau dikasih sarung yang lain nggak mau, minta sarung yang aslinya, yang bawanya dari sang empu itu. Gitu. Nah, jadi dia yang punya, mau dia dipesenkan sarung yang lebih bagus. Oke. Kayaknya nggak cocok terus gitu. Mintanya yang sarung itu harus ini pas gitu. Ya nggak tahu dulu itu seperti itu ada. Nah, seperti itu sobat semuanya. Saya sendiri juga pernah membaca dari sebuah babakan Tosan Aji. Memang pusaka yang ini cocok dengan kayu ini, dan kayu ini cocok dengan ini, dan bahkan sampai di tingkat ini loh, handle-nya ini pun juga nggak asal-asalan setelannya gitu. Makanya saya itu seneng yang orinya. Saya nggak suka nyandangi pusaka tak belikan rangka yang bagus. Saya nggak begituan. Cuma kalau yang luarnya seloroknya saya ganti mungkin iya Gitu. atau pedotnya, tapi kalau rangkanya insya Allah saya semuanya masih bawanya. Masih bawaannya. Iya. Keren ya. Boleh dibuka Pak ya? Iya Bang. Saya penasaran nih sobat. Ini adalah hasil dari hibah kalau boleh dibilang. Dikasih. Copot aja bisa. Mau? Enggak, biarkan ini seperti ini Pak. Karena nah ini sobat semuanya, ini adalah penampakan dari garisnya. Kalau kalian amati di sini, ini ada kembang kacangnya. Nah, kembang kacangnya ini bagian ini kecilnya ini loh, nggak putus ini Pak ya. Iya. Wow, asik ini. Kalau ini dikasih siapa Pak? Ini tetangga. Tetangga juga? Iya Pak Haji Isman. Pak Haji Isman. Iya, Almarhum. Iya. Dikasih pusaka ini. Kasih. Beliau waktu ngasih ini bilang seperti apa Pak? Dia kan dulu guru ngaji baca Al-Quran itu, saya kan belajar di beliau. Oh gitu nggih. Aku itu. Nah, saya memang berteman sampai saya gede, sampai saya jaga dan jaga. Dulu kan masih kecil belajar ngaji di sini saya. Oh gitu. Belajar Al-Quran itu. Nggih. Terus dia berteman saya kan dia beliau petani kan juga petani. Nggih. Ngobrol-ngobrol di sawah. Jadi ya rakep. Terus dia juga tahu kalau saya pusaka. Gitu. Saya punya pusaka Mas. Sampean bawa. Oh iya. Nggih, Pak. Gitu. Saya dipanggil ke rumahnya dikasih. Dikasih. Tetangga dekat ya. Terus panjenengan ini berapa maharnya enggak? Enggak mau beliaunya. Oh, Katanya gitu. sudah tanya. Oh sudah ditanya nggak mau sobat. Nah di bagian ini untuk pucukan gonjonya ini membentuk semacam kayak kanyut, semacam kayak gonjonya Megantoro itu. Ya Pak ya. Iya. Ini masuk pusaka apa ini? Dapur apa ini? Dapur Pak? apa ya? Saya kurang tahu. Kayak Bentuknya kecil ini sobat. Segini. Ini masuk patrem lah kalau Patrem. di dalam Tosan Aji itu. Patrem. Maksudnya di patrem. Nah tapi untuk di dapurnya ini yang juga kurang tahu ya Pak ya. sokoknya enggak ada. Ini ada jenggotnya di sini juga, di atasnya ini kembang kacang ini ada jenggotnya. Lalu ini ada jalennya, ada lambe gajahnya juga, rangkap-rangkap. Dan ini ada apa ya kalau rondo nunut itu. Saya juga nggak tahu ini. Kira-kira masuk di dapur apa ya? Dulu beliaunya nggak bilang ini masuk dapur apa? Enggak ngerti. Nggak ngerti. Tinggalan ya, itu tinggal. Dikasihnya cuma satu ya? Satu. Berarti beliau punya satu, dikasih cuma satu satu, jaringan. satu. Dia itu orang kayaknya nggak begitu berkaitan dari pusaka. Dia itu orang apa ya? Putihan. Putih. Fanatik gitu. Fanatik leres. Fanatik gitu. Fanatik. Jadi yang fanatik seperti ini biasanya kalau untuk hal-hal yang berbau kayak pusaka-pusaka seperti itu kurang begitu suka. Yeah. Ya ini harus kita hormati gitu Pak. Yeah. Karena setiap orang itu punya ini sendiri-sendiri. Anunya sendiri. Iya. Itu pribadinya masing-masing. Pribadi masing-masing. Kalau saya Pak Heri seperti ini adalah udah orang-orang biasa gitulah. Yeah. Nggak terlalu fanatik Dia fanatik kok. banget gitu. Padahal kalau boleh dibilang ini Pak ya, kayak semacam kayak para ulama seperti itu kadang banyak juga yang memiliki pusaka. Banyak. Rata-rata itu kebanyakan para ulama itu punya. Iya. Punya. Saya setuju sekali memang. Itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Jenderal Diponegoro. Sudirman. Itu kan juga orang ulama itu. Iya. Jenderal Sudirman ulama itu.
Iya, Wali Songo itu. Wali Songo. Carubuk itu kan pusakanya siapa? Sunan Kalijogo Iya. kan seperti itu. Iya. Terus Sunan Giri itu Kolomunyeng seperti itu kan. Sunan Kudus. Sunan Kudus itu apa, Pak? Semua itu. Sunan Kudus itu apa ya pusakanya? Kalau salah itu yang ada kinatanya di Bojo itu apa? Bojo Panji Wilis Panji Wilis ya. itu. Punya pusakanya Sunan Kudus. Tapi sekali lagi sobat, segala sesuatu itu tergantung dari masing-masing. pribadi masing-masing. Kita harus menghormati, beliau menghormati kita, kita juga harus menghormati apa yang menjadi pemikiran beliau. Gitu Pak. Iya, Mas. Oke. Lainnya apa Pak? Ini tadi ada 3 kan panjenengan. Kecil ini. Oh, kecil sekali. Tidak tahu pusaka apa ini. Ini dikasih teman saya. Ini masalah Pedang. teman kayak adik ya. Iya. Tapi kalau melihat dari ini Pak, bagian ini kok agak seperti ini kayak pedang ya. Pedang ya. Pedang jimatan. Kecil, ya. Ada ya berarti pedang jimatan yang seperti ini. Ada. Ini nih, coba kan amat ini. Itu ori itu. Ori Dikasih. ini. Ini juga dikasih nih Pak ya. Rangkanya asal-asalan nih, buatnya seperti ini. Dia dapatnya ini, dikasih ini seperti ini. 3 pusaka ini apa satu orang apa berbeda? Berbeda-beda. Berbeda. Berbeda-beda. Kalau yang ini bilangnya seperti apa Pak? Orangnya dulu. Aku yang duwe, bro, keris ngarane keris ya. Oh gitu. Sing iki. Oh, cilik kok. Kasih nonton. Ya nek mau kayak ini kepet lho. Oke. Kalau Pak Heri sendiri untuk ini untuk teman-teman saran-sarannya dari Pak Heri seperti apa agar mungkin teman-teman di rumah ini ada pusaka yang tinggalan, cara merawatnya seperti apa? Apakah harus memang kalau memang saya nggak mendedikasi saja daripada di larung atau seperti apa? Kalau pusaka tinggalan sebenarnya bagi teman-teman yang milenial Oke. seharusnya dirawat. Seharusnya dirawat. Paling nggak minimal dicuci, diwarangi, diminyaki biar awet. Jadi pertanda dari nenek moyang kita itu dulu memang kaya di budaya seperti itu aja. Seperti itu ya. Kebanyakan untuk yang kaum muda ini kepeduliannya jarang banget. Jarang sekali. Ayo coba sama hitung di desa Panjenengan atau desa saya yang peduli sama ini hampir tidak ada. Hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Karena di kampung saya sendiri semuanya untuk sebenarnya ada juga yang punya pusaka tapi dari keturunannya memang tidak merawat. Jadi sudah dibiarkan apa adanya di gudang ya sudah di gudang situ saja. Tidak dirawat dan tidak dimaharkan. Rata-rata seperti itu. Dan untuk anak-anak milenialnya, untuk anak-anaknya itu nggak ada yang peduli. Ada masih di sini pusaka bagus banget. Miliknya Pak Marun tetangga saya. Iya. Bagus pusaka kalau sendiri. Sempono bulu. Vendornya itu ukir-ukir Jawa Timur masih ada, cuma agak sempal dikit jatuh. Itu semuanya masih ada. Itu luar biasa itu. Tidak dirawat dan tidak dimaharkan. Akhirnya nanti jadi apa ya? Ya nanti rusak akhirnya. Iya, karena Karena saya sayangkan itu. Biarpun dia sebenarnya kalau tidak dimakan ya seharusnya paling tidak minimal dicuci biar karenya tidak ada. itu ya. Diminyaki. Jelas seperti itu. Ya kan enggak. Enggak. Banyak banget di kampung. sangat sayang sekali. Kalau menurut saya pribadi sobat semuanya, opsi terakhir apabila kalian memang takut gitu, takut dengan mendedikasikan. Iya. Jangan sampai dibuang, dilarung tadi, apalagi dibiarkan rusak termakan zaman. Iya. Sungguh sangat sayang sekali. Kalau saya dikasih gitu, mesti tanya mas, masih tak tanya. Ini kalau sama kasih ke saya makan boleh bangga. Nek tak kena yojo. Ya ini bisa makannya enggak saya malu. Oh berarti ini sudah pesanan nggak perlu dimakan. Kalau yang lainnya enggak apa-apa terserah kamu pakai terserah sampean. Kalau yang 3 ini tadi Sering. ini jangan dimakan gitu. Katanya ada lagi satu tuh Pak. Pak enggak tahu enggak. Jangan dimakan. Gitu. Terus kujang itu saya dikasih sama teman saya kaya itu ada. Oh gitu Pak. Kemarin itu ada. Oh, oke semuanya. Nah, sekali lagi buat kalian semuanya, apabila kalian mempunyai sebuah pusaka warisan dari leluhur kalian, rawatlah. Kalau Betul. kalian memang betul-betul tidak berani atau seperti apa ya, takut kualat, sekali lagi jangan dilarung. Mending opsi terakhir adalah kasihkan kepada seseorang yang mau merawatnya gitu, seperti itu. Karena ada Pak Heri,
teman saya itu di daerah mana itu, Jawa Tengah, Grobogan atau mana itu, beliau dikasih dari ini tetangga-tetangganya, tapi sama beliau memang nggak dijual karena apa? Karena beliau itu bukan bakul, bukan penjual pusaka, tapi beliau adalah mencoba merawat pusaka-pusaka. Dan sekarang beliau pusakanya sekitar 500 lebih kalau nggak salah. Padahal itu dulu Pak Heri, untuk pusaka-pusaka itu dulu memaharinya dari saya. Dan sekarang saya kalah telak dengan beliau dan hal jumlah pusakanya. Jadi meskipun lah tinggal apa ya, karatan sudah tinggal sedikit sama beliau ditampung. Tinggal hatinya. Iya, itu ditampung sama beliau, itu dicuci, bersih, diwarangi, diberikan warangka. Dan beliau bilangnya modal yang paling banyak Mas Tony adalah di warangkanya gitu. Karena kalau untuk bilahnya sendiri tidak beli, tidak memahari. Dan kalau beliau pergi ke sungai gitu sama penambang sungai, kalau di sini kan dijual Pak. Kalau di sana enggak dikasihkan, paling cuma dikasih rokok gitu saja sama teman saya. Nah, luar biasa sekali, itu adalah salah satu dari pecinta Tosan Aji sejati kalau saya boleh bilang. Oke sobat semuanya, di video ini kita membahas tentang pusakanya Pak Heri yang dikasih. Nah, di video selanjutnya mungkin ini yang akan kita bahas adalah bukan yang dikasih, tapi yang dimahari mungkin Pak ya. Gitu ya. Oke. Dan pusaka yang akan kita review sobat semuanya, nah, ini adalah pusakanya. Dan ini tidak dikasih sobat. Dan ini saya tadi melihatnya untuk pamornya sendiri termasuk pamor yang unik dan juga pamor yang bagus. Ini adalah salah satu dari pamor yang banyak juga dicari oleh para pecinta Tosan Aji. Tapi kita akan mereviewnya di video selanjutnya.